Ini kelas 3. Kelas 6. Kelas 6 SD kan ya? Iya. Baiklah, kita perkenalan dulu. Kalau tak kenal makanya taruh. Kami dari pesantren modern Ihanatul Tauhidin Karawang. Kalian tahu pesantren Ihanatul Tauhidin? Ini kita tahu ya, kenalan dulu. Kakak 3 tak? Tiga kelas. Nama Umi sendiri kalau di pesantren dipanggil Umi ya. Nama Umi Alia dan ini Umi Fauzia dan ustadznya kalau di pesantren itu dipanggil Ustadz Lailatul Asra dan kemudian Ustadz Regi. Kami di sini waktunya sebentar aja yang adik-adik. Siapa yang berkeinginan orang tuanya mau masuk surga? Dia tunjuk tangan kanan dong, yang tinggi. Tinggi. Semua berarti ya? Iya. Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Banyak. Ada. Jujur aja nggak apa-apa. Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Ada berapa orang yang udah khatam Quran? Sebagian? Separuh berarti ya. Tadi Umi atau Ibu, biasanya kalian panggil Ibu ya, adik-adik. Ya, boleh dipanggil Ibu atau Umi. Umi itu dalam bahasa Arab artinya ibu juga. Ya, boleh dipanggil Umi. Kalau Umi itu di pesantren, kalau biasa kalian kan manggil Ibu kan. Nah, kalau mau orang tuanya masuk surga, salah satu caranya adalah kita bisa mendoakan orang tua. Ada yang belum hafal orang tua? Belum hafal orang tua? Siapa yang sudah hafal orang tua? Alhamdulillah. Yang belum hafal jangan berkecil hati. Nanti kita belajar bersama-sama. Caranya adalah kita masuk ke pesantren. Adik-adik tadi berkeinginan kan ada orang tuanya masuk surga. Salah satu caranya adalah kita belajar di pesantren. Adik-adik di pesantren itu nggak cuma belajar pondok ya. Kalau belajar pesantren kan orang mikirnya kayaknya pesantren itu terkungkung deh. Terkungkung tau nggak? Kayak penjara mungkin gitu mikirnya adik-adik ya. Padahal sebenarnya tidak. Karena pesantren itu sama aja dengan sekolah 2. Yang membedakannya adalah kita menimba ilmu dunia dan akhirat. Di sana kita bisa belajar bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu bahasa apa dia? Bahasa Arab. Kalau kita bisa mau belajar Al-Quran, paham kita maknanya, kita harus bisa belajar bahasa Arab. Iya kan? Mau kan adik-adik? Iya. Kita harus bisa belajar bahasa Arab agar kita paham bagaimana caranya baca Al-Quran dengan baik. Pengertiannya juga nanti kita tahu nih artinya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa sih pengertiannya? Nanti kita belajar. Kalau di luar sekolah umum itu nggak ada ya. Diajarkan pelajaran yang apa sih ini? Istilahnya apa sih artinya? Nggak ada itu biasanya di luar. Dan pesantren itu juga ada pelajaran seperti umum, lainnya tuh ada IPA ada, IPS ada, terus apa lagi? Iya ada juga adik-adik, semua ada matematik deh, ada semuanya di sana gitu. Nah di sana juga nanti siapa yang sini yang hobi olahraga? Olahraga siapa? Futsal. Yang futsal, Masya Allah. Yang hobi menjahit? Yang hobi masak? Nanti kita di sana ada pemasak. Nanti diajarin sama-sama masak nih. Masak apa maunya nanti kita sama-sama belajar masak. Dan kelebihan adik-adik, kelebihan kalau kita masuk pesantren itu adalah
Ada yang mau berkeinginan menjadi dokter mungkin, atau menjadi ustadz, atau menjadi tahfiz Quran. Ada tahu nggak apa pengertian tahfiz Quran adik-adik? Apa itu? Alhamdulillah, hafiz atau hafizah biasanya ya. Untuk perempuan kita sebagai perempuan itu dibilang sebutnya hafizah. Kalau laki-laki biasanya hafiz Quran, dan itu kebaikannya itu mengalir sampai kepada orang tua. Apalagi kita hafal 30 juz ya. Udah kita bisa hafal 30 juz. Kita bisa mengerti bacaannya, pengertiannya juga dengan belajar di pesantren. Lalu kita bisa nanti mau kuliah kan adik-adik, ada yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya itu sarjana. Nanti kita dapat beasiswa dari kita belajar Al-Quran atau hafiz atau hafizah. Ya kan adik-adik? Banyak sekali kelebihan kita kalau kita belajar di pesantren. Yang pertama itu kita nih, misalnya Umi nih, ibu kita kan perempuan nih, adik-adik ada yang perempuan nih kan. Adik-adik kita yang perempuan, otomatis kita harus bisa belajar tentang ilmu agama, ya kan? Yang laki-laki nanti harus bisa cara menyolatkan orang tuanya, misalnya nih nggak ada nih ya. Mohon maaf nih, siapa orang tuanya yang belum ada yang ada? Iya. Nanti di sana adik-adik kita belajar ada namanya hadis. Hadis itu nanti diajarkan situ, dan hadis itu adalah ucapan perkataannya Rasulullah ya. Nanti di sana tuh diajarkan adik-adik siapa namanya dek? Mau kan orang tuanya masuk surga, ya kan? Nanti didoakan orang tuanya. Yang laki-laki ini jadi imam nanti saat orang tuanya tidak ada kan? Ya nggak mungkin orang lain mengimamkan, kita harus paham agama atau belajar dulu ilmu pondok itu seperti apa agar kita bisa mengelatkan orang tua ya kan, ya enggak? Itu tadi cita-citanya orang tuanya mau masuk surga. Terus yang perempuan bagaimana sih yang berpakaian secara Islami itu seperti apa adik-adik? Gitu.